Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatmaye dengan NIM H05233550. Akan membahas materi mengenai perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka dan mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Diampu oleh Ibu Dr. Evi Segrawati MPri MPD. Nah, yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya yaitu bagian B, perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Perubahan-perubahan atau penyempurnaan kurikulum yang terjadi di Indonesia sejak bernama Rencana Pembelajaran tahun 1947 hingga kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 selalu dibarengi dengan argumen-argumen ilmiah, pendekatan-pendekatan mutakhir, lengkap dengan background teori-teori belajar terbaru, dan rasional yang tidak terbantahkan. Elemen perubahan yang diharapkan dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 meliputi 3 aspek. Nah, yang pertama yaitu aspek lulusan. Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, yang kedua, aspek mata pelajaran atau isi. Nah, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Nah, yang ketiga yaitu aspek pendekatan. SD, SMP, SMA, tematik integratif dalam semua pelajaran, dan vokalisional atau SMK. Nah, selanjutnya yaitu bagian C, perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka Belajar adalah langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum ini sangat penting bagi dunia pendidikan karena berhubungan erat dengan pengarahan pendidikan dan menentukan kualifikasi lulusan lembaga pendidikan. Kurikulum K13 merupakan hasil revisi dari kurikulum sebelumnya dan memiliki fokus pada yang pertama, pengembangan kompetensi inti yang menekankan pada pengembangan 4 kompetensi inti. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Materi pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara bertahap dan terukur. Yang ketiga yaitu fokus pada profil pelajar Pancasila. Kurikulum dirancang untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka bersifat opsional, yang artinya sekolah memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan menerapkan kurikulum ini atau tetap menggunakan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya yaitu antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Antisipasi pengembangan kurikulum di masa depan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman. Dalam konteks ini, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu kewenangan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menekankan bahwa satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Nah, yang kedua yaitu prinsip relevansi dan fleksibilitas, yaitu mengembangkan kurikulum harus mengikuti prinsip relevansi, yang berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik siswa.
Nah, yang ketiga yaitu pendidikan karakter. Dalam pengembangan kurikulum, penting untuk memasukkan pendidikan karakter. Nah, yang keempat yaitu kesiapan guru dan siswa. Proses pengembangan kurikulum juga harus mempertimbangkan kesiapan guru dan siswa. Hal ini penting agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam kurikulum. Nah, yang pertama yaitu komponen kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP terdiri dari beberapa komponen yang penting dalam pengembangannya. Berikut adalah komponen-komponen utama kurikulum KTSP. Yang pertama yaitu visi dan misi satuan pendidikan. Kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan. Nah, yang ketiga, struktur dan muatan KTSP. Ini mencakup mata pelajaran yang harus diajarkan kepada siswa. Yang keempat, standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL adalah standar yang harus dicapai oleh siswa pada akhir pendidikan mereka. Yang keenam, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk mengatur proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen kurikulum K13. Nah, kurikulum 13 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Komponen utama kurikulum 2013 meliputi yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Nah, yang kedua, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti yang lebih spesifik untuk setiap mata pelajaran. Nah, yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran dirancang untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, pengembangan karakter yang menekankan pada pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran yang bermakna dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya. Komponen utama kurikulum merdeka meliputi yang pertama, profil pelajar Pancasila, mendefinisikan karakteristik lulusan yang diharapkan, yaitu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, capaian pembelajaran. Menentukan apa yang harus dicapai oleh siswa pada setiap tahap perkembangannya. Yang ketiga, materi esensial, yaitu menentukan materi pembelajaran yang paling penting dan relevan untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, yang keempat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek